paling penting ini banyak terjadi nih PHK. PHK. Jangan terjadi PHK sewenang-wenang. Di episode kali ini kita bersama ahli hukum ketenagakerjaan yang memiliki track record yang kompeten dalam pendampingan hukum kepada buruh atau karyawan dan tentunya kepatuhan hukum perusahaan itu sendiri. Beliau adalah Bang Muhammad Akhiri. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Beliau ini Kepala Divisi Perdata Pengurus Pusat LBH PPGP Ansor ya, Bang ya. Terus juga Direktur Eksekutif Lembaga Agraria Hubungan Industrial atau Lagria ya. Betul. Nah, gimana Bang? Kabar Bang? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Sehat. Puasa dengan rutinitas yang padat tentunya membuat lebih harus bisa memanajemen waktu ya Bang ya. Iya. Gimana Bang hari-hari puasa di awal-awal Ramadan ini Bang? Ya, puasa ini kan selain kita beribadah juga, kita juga harus rileks juga dalam menjalani ibadah ini kan. Walaupun berat ya kita harus jalani dengan rileks, santai gitu. Yang penting pas nanti buka ya baru kita kuat lagi kan, secara maksimal gitu. Betul. Baik Bang, menarik bahwasanya perselisihan hubungan industrial ini menjadi sesuatu yang kemudian diperhatikan oleh masyarakat luas Bang. Sebetulnya apa sih hubungan industrial ini Bang dalam perspektif Abang sebagai ahli hukum ketenagakerjaan? Iya. Hubungan industrial ini ya hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Yang mana dalam konsep perselisihan hubungan industrial itu ada 4. Ada 4. Ya, pertama yaitu perselisihan terkait dengan hak. Selanjutnya ada perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan yang terakhir itu perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh, gitu. Kalau berbicara masalah perselisihan Bang, tentu ada masalah ya di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Iya. Nah, apalagi ini mau Idul Fitri nantinya kan pasti THR biasanya betul. menjadi ini ya Bang. Nah, kalau contohnya apa aja Bang yang pernah ditanganin atau yang pernah didampingi dalam kasus-kasus tertentu dalam pendampingan hubungan industrial ini? Iya. Ya, kalau kita lihat dari 4 perselisihan hubungan industrial itu, kategori perselisihan hubungan industrial itu, masing-masing kan ada contohnya seperti perselisihan hak itu ya terkait dengan upah, terkait dengan tunjangan, cuti, termasuk juga kategori apakah itu termasuk upah minimum biasa atau UMR, atau juga bisa juga nanti masuk apakah itu upah minimum sektoral maksudnya. Nah, itu juga kalau ada perbedaan pendapat seperti itu maka prosesnya harus melalui proses bipartit dan lain-lain. Nah, kalau perselisihan kepentingan tentu terkait dengan kondisi-kondisi kerja. Seperti penafsiran atau perbedaan pendapat terkait dengan peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama, termasuk juga peraturan-peraturan lain yang berdampak kepada pekerja maupun pengusahanya itu sendiri, gitu. Oh, berarti terkait dengan biasanya pendapatan daripada karyawan itu menjadi juga salah satu faktor terjadinya perselisihan industrial itu tadi ya. Iya Bang, kalau berbicara masalah kita kadang kalau berselisih masalah pendapat aja suka ribut ya. Betul. Apalagi pendapat. Karena ini menyangkut perut kan. Iya, menyangkut perut aja. Betul. Nah, kalau berbicara masalah perselisihan itu tentu ada tahapan-tahapan ya Bang. Iya. Nah, tahapan dan proses perselisihan hubungan industrial seperti apa Bang? Dari mulai mungkin ada permasalahan, lalu kemudian Abang tadi menjelaskan terkait dengan musyawarah, adanya bipartit dan lain sebagainya. Kita akan mengulik ke sana. Yang tentunya kita juga harus tahu dong tahapan-tahapan itu seperti apa supaya juga para pemirsa, sahabat-sahabat hukum ini mengetahui tahapannya. Betul. Sebenarnya gini, sebelum ada perselisihan, tentu harus ada yang namanya LKS bipartit.
LKS. Ya, LKS bipartit itu adalah lembaga kerjasama bipartit. Ya, itu lembaga yang dibuat oleh pengusaha atau perusahaan dengan pekerja atau serikat pekerja, yang mana itu untuk mengantisipasi. Dan dia juga sebagai forum komunikasi koordinasi terkait dengan permasalahan industrial di internal. Nah, LKS bipartit inilah yang nanti yang memfasilitasi agar tidak adanya konflik antara pekerja dengan pengusaha. Nah, karena LKS bipartit ini kan bertujuan untuk bagaimana kondisi antara perusahaan atau pengusaha dengan pekerja itu berjalan dengan kondusif. Selain kondusif juga tentu hubungannya harmonis, ya kan? Walaupun dinamis juga harus tetap berkeadilan. Harus berkeadilan. Harus berkeadilan. Iya. Gitu. Jadi kalau berbicara masalah keadilan itu memang Ansor banget, Bang. Nah, kalau dia sesuai slogannya Apa? LBH Ansor kan? Apa itu, Bang? Tegakkan yang adil untuk semua. Waduh, siap. Berarti. Nah, kalau apa namanya? Tentu kan tadi aku sudah menangkap tuh apa itu bipartit, kemudian dibentuk bipartit. Nah, apakah kemudian ketika perusahaan itu boleh tidak membentuk LKS bipartit itu, Bang? Ya. Jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 106 yaitu undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan maupun menurut peraturan menteri Permentran, begitupun sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait dengan serikat pekerja ya, itu wajib. Tapi bagi perusahaan yang jumlah pekerjanya yang dipekerjakan itu di atas 50 orang. Di atas 50 orang. Iya, itu wajib dibikin namanya LKS bipartit untuk mengantisipasi itu. Jadi sebelum masuk perselisihan sifatnya bipartit yang diwakili oleh pekerja itu sendiri atau serikat pekerja ataupun dia memakai kuasa hukum, maka difasilitasi dulu sama LKS bipartit ini. Cara komunikasinya, koordinasinya, apa yang perlu dibahas. Kalau sudah mentok baru nanti dibawa kepada proses bipartit pada umumnya. Gitu. Berarti ada penyelesaian di internal dulu, kemudian ketika tidak selesai baru dibawa ke ranah hubungan industrial. Hubungan industrial. Biasanya di pengadilan hubungan industrial. Industrial. Oke. Tadi kita ngomongin tentang bipartit, Bang. Ya. Itu secara umum bipartit itu apa sih, Bang? Nah, bipartit ini adalah perundingan antara pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat. Maka diadakanlah semacam bipartit perundingan ya, terhadap adanya perbedaan pendapat. Ya. Nah, kan ada itu, Bang. Apa kemudian saya pernah mendengar ini terkait dengan ada bipartit, tripartit dan lain sebagainya. Itu apa, Bang? Ya. Jadi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu maupun Undang-Undang 2 tahun 2004 terkait dengan penyelesaian proses hubungan industrial itu dikenal dengan bipartit. Kalau sekarang tripartit itu tidak dikenal, tapi sekarang langsung fokus ke mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Selanjutnya baru tahap di pengadilan. Nah, biasanya setelah proses bipartit itu mentok, baik pekerja atau pengusaha itu dibawanya ke mediasi. Mediasi itu ya perlu adanya mediator yang ditunjuk oleh dinas terkait atau oleh pemerintah, yaitu ditunjuk dinas Disnaker ya. Jadi ditunjuk seorang mediator untuk menyelesaikan. Dia sebagai fasilitatornya, sebagai orang luar atau yang netral terkait dengan perundingan tersebut. Berarti itu yang menyediakan dari tim mediator itu dari Disnaker tempat dia bekerja. Nah, apa itu, Bang, mediasi di Disnaker itu? Apakah orang Disnaker datang ke perusahaan atau kita diundang ke Disnaker untuk diselesaikan di dinas ketenagakerjaan di daerah tersebut? Ya. Seperti apa itu, Bang? Jadi ketika bipartit itu mentok, artinya tidak ada titik temu antara pekerja maupun pengusaha, salah satu pihak, entah itu pengusaha atau pekerja, membawa ke
ke Disnaker. Atau Disnaker setempat atau Disnaker yang berwenang ya di wilayah tersebut. Betul. Contoh kalau misalkan pekerja atau perusahaannya berada di Kabupaten Bogor, berarti di Disnaker Kabupaten Bogor. Nah, dibawa ke sana, ada POM khusus untuk bikin semacam permohonan mediasi. Ditulis. Memang ada juga beberapa Disnaker yang sekarang yang sifatnya sudah online ya. Ada POM khusus yang langsung kita masuk ke websitenya, langsung kita kirimkan. Nanti di waktu tertentu POM-nya sudah kita isi, syaratnya salah satunya yaitu adanya semacam risalah bipartit. Atau berita acaranya. Nah, itulah untuk jadi bahwa sudah pernah ditempuh nih bipartit, baru mediasi di Disnaker gitu. Maka habis itu nanti baru dipanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk diselesaikan. Kalau tidak terselesaikan, Bang? Kalau tidak terselesaikan di proses mediasi, tentu ranah selanjutnya ya masuk ke proses peradilan. Nah, proses peradilan yaitu pengadilan hubungan industrial yang ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia ini, ada di ibu kota provinsi biasanya itu. Karena memang kadang-kadang ya Bang ya, ada kejadian yang ada kemudian tidak selesai begitu kan? Tidak selesai, tidak selesai karena ada politik sendiri di dalam perusahaan itu sendiri ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian itu tadi sudah termasuk dengan teknis-teknis bipartitnya sudah terangkum di dalam di Disnaker tadi ya? Iya, terkait dengan bipartitnya sudah dilalui. Selanjutnya di mediasi itu juga yang paling penting kan itu nanti difasilitasi, ada nanti sesudah dipanggil si pekerja atau karyawan dimintai keterangan, baik keterangan langsung maupun tertulis, diserahkan kalau tertulis. Begitupun nanti si pihak pengusaha atau perusahaan juga dimintai keterangan terkait hal tersebut, baik tertulis maupun nanti langsung dibicarakan di waktu mediasi. Baru nanti habis itu boleh juga diajukan saksi-saksi ahli. Saksi ahli di dalam mediasi dalam mediasi kalau misal ada hal yang perlu ada saksi ahlinya, tapi jarang ada. Biasanya kalau dalam strategi hukum tuh biasanya saksi ahli malah tidak di saat mediasi, tapi di proses peradilannya. Di proses peradilannya. Iya. Oh, karena memang mendatangkan yang ahli-ahli ini kan ya Bang ya. Agak lumayan ya Bang. Iya, apalagi karyawan ya. Apalagi karyawan ya kan, kasihan juga kalau karyawan juga harus mendatangkan ahli sedangkan gajinya aja mungkin terhambat ataupun lagi mempersoalkan masalah PHK-nya ya kan. Ya, maka strateginya biasanya ya tetap lanjut. Ya kalau misalkan mentok juga ya lanjut. Mentok berarti harus keluar yang namanya produknya yaitu anjuran dari mediator. Biasanya dalam anjuran itu ada beberapa produk. Apa maksudnya anjurannya seperti apa Bang? Apakah anjurannya diterima atau ditolak atau seperti apa? Dalam produk dari mediasi di Disnaker itu seperti apa sih? Ya, jadi setelah ada keterangan pekerja, pengusaha dan lain-lain, nanti pas akhirnya maka mediator harus mengeluarkan anjuran yang sifatnya wajib harus dikeluarkan. Apapun nanti pertimbangan hukumnya di dalam anjuran itu kan ada keterangan pekerja, keterangan pengusaha maupun nanti ahli jika ada, keterangan ahli jika ada. Yang selanjutnya yaitu yang wajib yaitu pertimbangan hukum. Pertimbangan hukumnya apa? Tetap dasar hukumnya apa? Baru yang paling sakral ya, yang terakhir ya isi anjuran itu menganjurkan gitu. Jadi menganjurkan itu pendapat mediatornya kan, menganjurkan bahwa misalkan pekerja harus seperti ini atau pengusaha harus seperti ini gitu. Dan itu biasanya ada yang menerima dan ada juga yang menolak gitu loh. Ada yang menerima, ada yang menolak terkait isi anjuran, namanya anjuran kan. Boleh diterima, boleh ditolak kan. Gitu. Nah, ketika anjurannya itu ditolak, tentu kan mengalami proses pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI itu sendiri. Ya. Proses awal pengajuan gugatan di PHI itu bagaimana Bang? Ya, anjuran itu adalah syarat mutlak untuk mengajukan gugatan. Selain surat kuasa ya. Nah, kalau misalkan si pekerja atau perusahaan, kalau pekerja diwakili Serikat
pekerja atau perusahaan diwakili salah satu karyawannya, manajer atau apa, itu harus ada surat kuasanya. Harus ada surat kuasa. Itu sangat penting itu, jangan sampai nggak ada. Nah, selanjutnya yang tidak lebih penting lagi yaitu anjuran itu sendiri. Anjuran itu sendiri. Nah, anjuran itu sendiri dilampirkan untuk sebagai salah satu syarat untuk mengajukan gugatan. Nah, biasanya kalau misalkan di mediasi itu nanti ada yang menolak, misalkan sesuai dengan anjuran, misalkan perusahaan menolak atau pekerja yang menolak atau salah satunya ada yang menerima, biasanya yang menolak itu yang mengajukan ke proses PHI-nya. PHI-nya. Ya. Tapi kalau dalam konteks ini yang sering menolak itu pihak perusahaan atau pihak karyawan? Nah, yang sering menolak itu sebenarnya dua-duanya hampir sama sih. Hampir sama ya. Kadang karyawan, kadang perusahaan. Tapi dalam hal ini harus kita garis bawahi. Iya. Keadaan pekerja yang menolak sama keadaan perusahaan yang menolak itu hal yang berbeda. Karena kalau perusahaan yang menolak, dia menolak terhadap anjuran, tapi gajinya juga pesangonnya juga tidak dibayarkan, kan kasihan orangnya. Betul. Karena dia akan bergantung kepada gaji tersebut, entah untuk cari kerja lagi atau uang itu tersebut mau digunakan untuk usaha, modal atau usaha. apa, ya. Tapi kalau pekerja yang menolak, biasanya dia langsung mengajukan. Tidak perlu dia pending, tidak perlu dia tahan-tahan lagi kan, langsung diajukan ke PHI untuk mendapat kejelasan atau terkait dengan PHK-nya, kepastian hukum sebenarnya. Dia membutuhkan kepastian hukum. Tapi kalau perusahaan tuh biasanya dia tahan-tahan dulu karena tidak ada hal yang menurut dia mau dipercepat atau tidak, kan dia tidak menjadi masalah bagi dia. Nah, kalau pekerja kan kalau dia ditahan makin lama dia untuk mendapatkan, misalnya kalau PHK untuk mendapatkan pesangonnya gitu. Nah, kalau di dalam proses pengajuan itu berarti harus ada kuasa dulu, terus proses peradilan, anjuran. Ya, ada satu lagi sebenarnya. Apa itu? Tapi itu biasanya setiap disnaker beda-beda. Contoh kalau misalkan di Jakarta Selatan itu tidak mengeluarkan itu risalah mediasi namanya. Jadi semua proses mediasi itu dicatatkan, dibikinlah semacam risalah mediasi untuk sebagai lampiran. Tapi di Jaksel enggak, di Snaker Jaksel. Tapi kalau untuk wilayah lain, misalkan contohnya kita ambil di Bogor, misalkan di Kabupaten Bogor itu ada risalah mediasi di PHI-nya Jawa Barat, PHI yang di Bandung, itu sebagai lampiran juga wajib dilampirkan. Baik. Berarti kalau apa kemudian ketika biasanya macam-macam kan putusan itu Bang? Ya. Adanya gugatan itu pasti ada produk hukum yang berbentuk putusan. Ya. Nah, yang sepengalaman Bang akhiri terkait dengan putusan itu jenisnya apa aja Bang biasanya? Ya. Kalau putusan terutama kasusnya terkait dengan PHK ya. Karena yang paling banyak yang berdampak langsung ini kan PHK. Dibanding perselisihan hak kepentingan atau perselisihan antar pekerja atau serikat pekerja. PHK ini sebenarnya lebih banyak kasusnya. Nah, di perselisihan PHK ini putusannya tentu meminta kepada dalam petitumnya perusahaan untuk membayar. Membayar sesuai dengan putusan tersebut. Nah, walaupun nanti misalkan di petitum kan berbeda-beda nih, permintaan pekerja kan ada yang mungkin dianggap lebih atau mungkin kurang, tapi yang menjadi pegangan yaitu putusan pengadilan, terutama putusan ingkrah ya. Putusan ingkrah. Ya. Putusan ingkrah yang kemudian wajib dilaksanakan oleh para pihak. Iya, berkekuatan hukum tetap. Ya. Nah, ketika perusahaan itu tidak menjalankan putusan dari PHI, apa dampaknya, Bang? Nah, di dalam hal sesudah adanya putusan ingkrah, artinya putusan ingkrah ini kan berhenti di putusan kasasi. Kalau kita lihat dulu ada yang namanya putusan PK atau dibolehkan pengajuan PK di PHI. Peninjauan kembali. Cuma di surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 kalau nggak salah ya. Itu dibatasi, sudah tidak ada lagi proses PK. Jadi berhenti di kasasi. Maka kasasi itulah putusan ingkrah. Nah, kalau dulu sebelum adanya surat edaran Mahkamah Agung tersebut, maka selain kasasi ada lagi yaitu peninjauan kembali. Nah, setelah ada putusan ingkrah, maka pekerja misalkan diberikan semacam petitum
keputusan bahwa dia harus mendapatkan bla bla atau nilai sekian misalkan dari perusahaan, dari pesangon dia, tidak dilaksanakan oleh perusahaan, maka sama halnya dengan putusan perdata lainnya, yaitu diadakan unmanning, unmanning misal unmanning 1, nggak diindahkan juga unmanning 2. Nah selanjutnya bisa juga dibawa kemana-mana ini, bisa minta eksekusi real ya, eksekusi terhadap misal kalau perusahaannya punya aset, bisa kita bawa panitera, kita ajukan untuk eksekusi aset perusahaan yang senilai. Jadi nggak boleh juga pekerja misalkan pesangonnya sesuai putusan 200 juta misalkan. Terus mau mintanya gedungnya perusahaan, ya jangan, nggak boleh. Maka harus realistis, Bang. Harus sesuai juga dengan itunya. Maka apa yang senilai? Apa yang senilai? Yang aset perusahaannya ya kan. Tapi ada juga yang itu dijadikan sebagai kreditur dalam hal kepailitan. Ketika perusahaan itu bangkrut ya. Tidak mesti harus bangkrut dia. Gimana? Kalau dia tidak mau bayar ya kita bisa mengajukan sebagai kreditur kan. Kalau dalam PKPU atau kepailitan. Berarti bisa diajukan PKPU? Bisa. Terkait dengan PKPU itu tadi? Bisa. Tapi harus ada kreditur lain ya. Tidak cukup dia sendiri, harus ada 2 kreditur. Ya. Karena itu syarat daripada gugatan atau permohonan PKPU itu sendiri ya. 2 kreditur. Dan kemudian utangnya dapat ditagih dan telah jatuh tempo. Seingat saya begitu, Bang. Maka yang diukur sebagai jatuh tempo itu unmanning. Unmanning. Ya, kalau sudah unmanning sekali 2 kali kan kita udah jatuh tempo, udah kita peringatkan. Tidak perlu ada somasi lagi. Unmanning itu kan bagian dari peringatan yang resmi, yang dari pengadilan gitu loh. Oke. Artinya Bang, kalau dari paparan Bang akhiri dari mulai apa itu, kemudian hubungan industrial atau hukum ketenagakerjaan lalu sampai dengan putusan ingkrah ini, bagaimana Bang akhirnya melihat hukum ketenagakerjaan dalam pelaksanaan di ruang lingkup perusahaan dan industri kita di Indonesia ini, Bang? Iya, jadi pelaksanaan terkait dengan penjewantahan undang-undang ketenagakerjaan maupun adanya omnibus law terkait dengan klaster ketenagakerjaan, cipta kerja, undang-undang cipta kerja, klaster ketenagakerjaan, memang banyak hal atau banyak perubahan yang signifikan dari Undang-Undang 13 2003 terkait dengan ketenagakerjaan. Artinya posisi pekerja dan pengusaha saat ini memang membingungkan karena peraturan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah berapa kali dibatalkan oleh MK. Sedangkan peraturan teknisnya, PP-nya, jadi tetap menggunakan PP yang lama. Nah, di situ mungkin tafsirnya jadi berbeda-beda, multitafsir. Maka perlu adanya kejelasan terkait dengan peraturan tersebut, apakah adanya RUU terbaru ataupun nanti PP-nya pun diperbaharui menyesuaikan peraturan yang baru, undang-undang yang baru misalkan. Gitu. Oke. Tentu sebagai pejuang daripada hak-hak buruh, Bang, yang sudah mengalami banyak kasus-kasus yang telah ditanganin dan tentunya juga tidak meninggalkan kepatuhan hukum terhadap perusahaan itu sendiri. Betul. Ya, Bang ya. Pada prinsipnya Abang melihat peran daripada pemerintah dalam melindungi hak karyawan ini bagaimana, Bang? Pandangan Abang? Peran pemerintah melalui adanya bipartit dan lain sebagainya dalam melindungi hak karyawan itu per hari ini, Bang. Per hari ini seperti apa Bang melihatnya? Iya, sebelum ke situ kan kita harus jelas dulu posisinya ya, posisi antara pekerja sama pengusaha ini. Walaupun di undang-undangnya diberikan ruang yang sama, tapi pada aspek pelaksanaannya, prakteknya, tentu pekerja ini tidak diuntungkan. Pekerja tidak diuntungkan. Tidak diuntungkan karena seperti halnya dalam banyak kasus itu perusahaan terkait dengan PHK yang sewenang-wenang, misalkan terkait dengan tidak menjalankan apa yang sudah diputuskan, itu selalu menahan hak-hak pekerja. Nah, maka
penting peran pemerintah dalam hal ini, Menteri Ketenagakerjaan ya yang atau dinas tenaga kerjaan di provinsi atau di kabupaten untuk lebih aktif lagi terkait dengan pengawasan, karena ada peran pengawasan di pemerintah. Ada itu peran pengawasan. peran pengawasan, jadi nggak mesti harus masuk ke proses pengadilan, tapi dalam proses pengawasan juga dinas tenaga kerja yang berkait juga boleh dong memanggil perusahaan dong, tolong dijalani dong ini, gitu tentu loh. boleh dong. Tentu boleh, dan itu harus harus. Jadi jangan diam-diam aja ya kan. Jadi kalau sudah dijalankan dengan baik, karena ini boleh kita bilang ini kan posisinya ini kan piramida ya, segitiga di mana di posisi ini ada pekerja, ini ada pengusaha atau perusahaan, dan di tengahnya itu ada pemerintah, yaitu eksekutif. Nah, peran eksekutif ini sangat penting bagaimana menjaga harmonisasi pekerja dan pengusaha. Harmonisasi, kondusif, agar apa? Agar hubungan industrial itu berkeadilan gitu. Betul. Nah, ketika itu berkeadilan kan dampaknya kan luar biasa. Betul. Dan ketika itu harmonis, itu juga luar biasa, berdampak kepada baik ke pribadi pekerja itu sendiri, terhadap pengusaha itu sendiri, maupun terhadap pemerintah negara. Ada karena kalau perusahaannya menghasilkan keuntungan dan lain-lain dengan secara tidak langsung kan itu dampaknya kan kepada pemerintah juga kan. Ada pajak di sana ya gitu, ada pendapatan lain gitu, seperti itu. Baik. Sudah sangat terperinci sekali ya Bang, dari mulai tahapan awal. Terakhir Bang. Ya. Nah, harapan Abang terkait dengan proses di industri di Indonesia, terlebih menyangkut mengenai hak-hak buruh tentunya. Tapi juga tidak meninggalkan memang pengusaha sendiri juga memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Nah, korelasi ini yang kemudian pembangunan ataupun kesejahteraan masyarakat itu dapat tercapai ya Bang ya. Nah, pesan Abang mengenai terkait dengan hukum ketenagakerjaan ini untuk masyarakat ataupun buruh-buruh di Indonesia, karyawan-karyawan di Indonesia, silakan Bang. Jadi untuk teman-teman pekerja atau buruh, karyawan, maupun untuk pengusahanya ya, proses hubungan industrial ini harus dijalani dengan tentu dengan berkeadilan. Nah, kalau kita boleh mengambil dari surat Hujurat 9 ya. Oh ya, ini ngaji betul kita Pak. Iya. Karena ngaji hukum. Iya, siap. Oke, lanjut Bang. Jadi innallaha jadi wa aksitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yaitu sesungguhnya Allah menyukai keadilannya. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk para pengusaha ya bijaklah gitu loh. Gimana yang hak yaitu hak, yang batil itu batil. Kalau memang itu hak pekerja sesuai dengan ketentuan ya berikan, nggak perlu ditahan-tahan lagi, nggak perlu harus dicari-cari permasalahan, sehingga yang seharusnya dia mendapatkan nilai segitu ya segitu gitu loh. Jadi pun terhadap PHK juga yang paling penting ini banyak terjadi nih PHK. Jangan terjadi PHK sewenang-wenang, karena terhadap orang yang PKWT atau PKWTT itu pemutusan hubungan kerjanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Boleh di PHK, misalkan dibolehkan. Nah, dalam ketentuan kan dibolehkan sebenarnya. Betul. Memang kalau misalkan PKWT-nya masih panjang atau kontraknya masih panjang, ternyata mau di PHK dengan alasan keadaan mendesak, ya boleh saja. Tapi keadaan mendesaknya harus digarisbawahi. Kesalahan apa gitu? Harus kesalahan fatal, maksudnya harus kesalahan yang berat gitu loh. Kalau kesalahannya cuma beda tafsir, cuma pelanggaran ringan, jangan dipaksakan gitu loh. Karena kalau dipaksakan tentu itu menzolimi pekerja gitu loh. Nah, buat pekerja juga kalau seandainya terjadi penzoliman, karena pekerja ini kan boleh kita bilang dalam hal ini adalah masyarakat marginal ya.
atau musta'dafin, karena memang mereka ini memang akses ke proses hukum atau akses keadilan ini memang beda dengan perusahaan, karena perusahaan mungkin dia punya budget tertentu kalau dia mau bersengketa di pengadilan. Tapi kalau orang-orang yang di pekerja atau itu kan tidak mempertimbangkan itu, cukup untuk makan atau untuk menghabiskan di bulan depan terus gajian lagi udah cukup, nggak ada tabungan khusus untuk berperkara kan gitu. Bertahan hidup. Makanya memang harus semangat berjuang gitu loh teman-teman di pekerja untuk mempertahankan misalkan mempertahankan hak-haknya gitu loh. Itu. Dan tentu Bang Ansor hadir untuk menegakkan keadilan untuk betul, semua. Betul ya. Misalnya ada LBH Ansor, dan perlu ini harus diketahui juga oleh teman-teman pekerja, untuk proses pengadilan selama misalkan tuntutan pekerja itu di bawah 150 juta, itu biayanya gratis panjarnya, ditanggung oleh negara. Kecuali kalau di atas 150 juta ada biaya panjar. Nah, itu bisa diambil dari mana? Dari beban negara itu ya diambil dari pajak dan lain-lain. Kalau yang 150 juta ke bawah misalkan, jadi biayanya dibebankan kepada negara. Gitu. Oke Bang. Kalau kita pengen mengulik masalah hukum ketenaga kerjaan dan persoalannya tentu tidak akan sampai selesai ini sampai subuh ini Bang. Siap. Tentu ini sudah sangat kita ringkas yang kemudian dapat dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat yang lebih luas supaya menjadi pengetahuan sehingga berdampak positif terhadap kemajuan ketenaga kerjaan di Indonesia ya Bang. Oke. Terima kasih Bang Akhiri atas ilmunya, atas ngaji hukumnya pada malam hari ini. Baik, sahabat-sahabat hukum se-Indonesia dan dunia dimanapun berada, demikianlah ngaji hukum pada episode atau season kali ini. Terus ikuti episode atau season selanjutnya tentu dengan narasumber dan tema-tema yang sangat mengedukasi, sangat memberikan dampak positif terhadap pengetahuan dan keberlanjutan hubungan kita dalam pematuhan hukum di tengah-tengah masyarakat. Salam tegakkan keadilan untuk semua. Saya Fendi RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.